Kursi. Bukan kekuasaan benar menusuk hati. Kesabaranmu menerima segala penindasan. Aku tahu tinggi itu atas kursi. Sengsara, 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 boneka, oh ikan. Tajuk Basa Basuki membaca Chairil Anwar gamblang menegaskan Dwi Tunggal acara yang dihelat di Gedung Olahraga GOR SMA Negeri 1 Kaliwungu, Sabtu 30 Juli 2022 malam ini, yaitu memperingati 100 tahun Chairil Anwar dengan lakon utama Basa Basuki, penyair asal Semarang yang tampil membacakan 10 puisi karyanya. Basa Basuki membaca Chairil Anwar digelar Rumah Sastra Kaliwungu bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Kaliwungu. Membuka aksi dengan sajak berjudul Masjid, Basa Basuki mengalirkan bahasa-bahasa sastra khasnya dengan tampilan bersahaja. Mengenakan kaos oblong putih berbalut jaket kulit hitam, sebagaimana kesehariannya. Sebuah suguhan yang nyaris apa adanya. Sesederhana seting panggung bernuansa kelam, dengan tata lampu temaram atau kalau tidak mau dibilang lantaran beberapa lampu di GOR ini memang mati alias padam. Tapi, Basa Basuki cukup percaya diri. Tampil hingga puisi terakhirnya berjudul Kursi, penyair jebolan aktor studio pimpinan Jawahir Muhammad ini memungkasi aksi dengan menebas 2 plastik berisi air merah hingga muncrat. 2 plastik berisi air merah sumba tersebut sengaja digantung bareng sebuah kursi di atas seting kuburan. Usai pertunjukan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan Cynthia dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan Sawalitu Husetia, sastrawan asal Kendal. Dipantik moderator Slamet Priyatin, Basa Basuki mengatakan, 10 puisi yang dibacakannya bertema sama dengan sajak-sajak Chairil Anwar, yang situasi dan kondisinya diupdate atau diperbarui, diselaraskan dengan era kekinian. Judul-judul 10 puisinya adalah Masjid, Kau, Sabar, Mampus, Kamisan, Presidenku Jauh di Pulau, Kesepakatan dengan Habib Rizik, Werkudoro, Yang Terampas dan Yang Tertindas, dan Kursi. Puisi-puisi tersebut merupakan hasil reinterpretasi atau pemahaman ulang dari 10 karya Chairil Anwar berjudul Masjid, Aku, Kesabaran, Sia-sia, Hukum, Cintaku Jauh di Pulau, Persetujuan dengan Bung Karno, Diponegoro, Yang Terampas dan Yang Putus, dan Nisan. Basa Basuki mengungkapkan, setting sengaja dibuat dengan kursi yang digantung di atas kuburan. Sebab, menurutnya, sampai mati pun kekuasaan akan tetap ada dan merajalela. Sekalipun sudah ditebas hingga berdarah-darah. Cynthia, pembicara dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tak langsung menyasar karya dan aksi Basa Basuki. Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu memilih memulai berbicara tentang sosok Chairil Anwar. Menurutnya, Chairil Anwar adalah salah satu penyair hebat yang dimiliki bangsa Indonesia. Meskipun hanya lulusan pendidikan setingkat SMP, tapi mampu menguasai beberapa bahasa asing. Karya-karyanya sangat bagus, karena Chairil senang membaca. Sayang, dia mati muda. Selama membaca dan menyimak penampilan Basa Basuki, Cynthia justru punya sejumlah pertanyaan mengganjal, yang butuh penjelasan langsung dari sang penyair. Terima kasih, selama saya membaca dan melihat penampilan Mas Basa Basuki ini, saya ada pertanyaan ini Mas. Boleh ya bertanya ya? Ini kan waktu menulis puisinya itu pendek ya, hanya beberapa bulan, ya, sekitar Juni sampai Juli. Nah ini tuh kira-kira latar belakangnya apa memilih puisi-puisi tersebut?
Kemudian saya tertarik kenapa sering menggunakan kata oligarki. Ini apa menariknya oligarki ini bagi Mas Basuki? Lalu ada satu puisi yang berjudul Diponegoro, kemudian diganti Werkudara. Nah, Diponegoro ini kan masa lalu, Werkudara juga masa lebih lalu lagi dibandingkan Diponegoro. Padahal kalau yang puisi-puisi lain kan dihubungannya dengan masa kini ya, tapi untuk Diponegoro kok malah balik ke Werkudara, itu zaman yang lebih kuno lagi. Nah, itu kenapa? Relevansinya Diponegoro dan Werkudara itu apa? Gitu aja pertanyaan. Bagus, terutama saya tertarik pada waktu membaca Nisan yang terakhir itu. Itu dia begitu berekspresi ya, sampai saya agak nyes gitu Kak, waktu melihat puisi yang terakhir penampilannya itu. Pembicara lain, Sawali Tuhusetia berpendapat, secara tematik, muatan isi dalam puisi-puisi Basa Basuki dan Chairil Anwar sangat berbeda konteks zamannya. Puisi Basa Basuki lebih menukik pada konteks kekinian, sedangkan tema besar dalam teks Chairil Anwar syarat dengan kobaran semangat menjelang dan pasca kemerdekaan. Dalam pandangan sastrawan yang juga guru di SMP Negeri 2 Pegandon ini, perbedaan konteks zaman tersebut tampaknya juga berefek pada stilistika atau ilmu gaya bahasa, termasuk pada penggunaan diksi. Dari sisi muatan isi, menurut Sawali, 10 puisi Basa Basuki lebih banyak mengangkat berbagai fenomena sosial dan politik yang kontekstual dengan dinamika sosial politik kekinian. Demi menjawab pertanyaan-pertanyaan Cynthia, selepas acara, Basa Basuki terus terang dan gamblang membeberkan sejumlah pernyataan. Kata atau diksi oligarki, ya kenyataan pemerintahan sekarang itu ya dengan sistem dari yang demokrasi atau lebih khusus demokrasi Pancasila dan dirusak oleh Orde Baru, demokrasi Pancasila dirusak oleh Orde Baru, dan selanjutnya ini kembali ke zaman era pemerintahan sekarang, so itu lebih parah dari pemerintahan Soeharto Orde Baru. Nah, sistem pemerintahan sekarang apa? Sistem pemerintahan yang oligarkis. Kalau Chairil Anwar itu banyak menggunakan kata mati dalam puisinya. Itu kalau saya hitung kurang lebih itu ada sekitar 45 kata mati. Nah, dari kata mati itu kemudian memberikan inspirasi saya banyak menggunakan kata oligarki. Ini real kondisi pemerintahan kita sekarang. Kejelekan saya selain dari karena melanggar hukum, itu karena sistem pemerintahan yang oligarki. Sehingga kata oligarki ini banyak saya pakai. Itu untuk menekankan supaya mungkin pelajar itu banyak mendengar istilah oligarki tapi nggak tahu apa itu oligarki. Nah, ini saya lebih tekankan oligarki. Bahwa pemerintahan sekarang itu lebih jelek daripada Orde Baru. Ya bilang tadi bisa ada keulang lagi, yaitu seperti zaman Orde Baru, tapi lebih parah dari Orde Baru karena sistem oligarki. Di zaman pergulakan kemerdekaan, untuk mensemangati para pejuang itu baik rakyat atau para politikus dengan membangkitkan etos atau jiwa satria Diponegoro. Itu dia bangkit pakai untuk judul puisinya, dan puisinya sangat heroik sekali. Nah, menurut saya Diponegoro itu zaman Chairil Anwar itu pas. Dia bangkitkan tokoh-tokoh mulai rakyat sampai politikus itu dengan semangat Diponegoro. Nah, sekarang Diponegoro menurut saya itu kurang tepat. Itu saya bangkitkan tokoh yang lebih tua lagi, yaitu saya ambil mitos itu atau legenda itu Werkudara itu tokoh pewayangan. Menurut saya hampir Diponegoro dengan Werkudara sesama-sama tokoh, tapi lebih tua atau mungkin bisa ada tidak ada atau tokoh fiktif itu Werkudara saya bangkitkan itu sesuai di zaman milenial ini, karena Werkudara sebagai tokoh pewayang heroismenya lebih dari Diponegoro. Nah, dalam teks itu saya ganti gitu. Kalau Chairil Anwar bagian zaman pembangunan itu, nah saya membangkitkan Werkudara di zaman new normal ini. Bung bangkit kembali. Ini gunung bangun keluar lahar. Ini yang ganti. Tapi saya ganti. Yang pertama gunung. Bahkan alam semesta, gunung pakunya bumi. Itu yang seolah-olah tidur, padahal dia
hidup, bangun sampai bangun. Ini saya bangkitkan lagi. Itu Bung bangkit kembali seperti gunung bangun keluar lahar. Artinya gunung juga merupakan makhluk Allah, itu juga ikut bangun, bangkit lagi. Nah, dalam puisi yang saya baca tadi ini saya ganti tubuh utuh, roh bergemuruh. Ya, tubuhnya utuh, roh bergemuruh. Ini seperti para mujahidin dalam Islam. Itu. Beliau mati, itu dianggap mati, padahal beliau hidup. Itu di ajang lain. Nah, ini dengan metafor ketokohan yang lain. Itu meskipun Parkudoro ada yang bilang ini bisa tokoh legenda, tokoh itu, tapi bisa tokoh asli. Orang-orang Jawa ini kemarin tokoh Parkudoro asli. Nah, yang dihadapi dalam Parkudoro perang Bratayuda itu perang saudara. Di sini saya sebutkan juga ini, bahwa perang kita itu bukan perang perlawanan ini dengan perlawanan tak berpedang tak berpeluru, bukan perang fisik. Nah, perang dalam Mahabharata itu lebih perang ide, tapi divisualkan seolah itu berdarah-darah. Nah, itu antara seolah-olah padahal sastra atau fiksi, tapi seolah-olah menjadi kenyataan. Nah, itu kelebihan sastra, itu apabila sastra yang berhasil itu nggak nyata, tapi seolah menjadi nyata. Nah, saya berpelang di sini. Kalau biasanya perang fisik, saya perangnya perang ide, perang gagasan. Ini. Nah, biar banjir darah di Kurukshetra, saya kembali ke zaman Mahabharata. Nah, perang kita sekarang perang saudara. Soekarno bilang itu apa yang kamu hadapi lebih berat daripada apa yang kau hadapi. Saya perang melawan penjajah Belanda, kamu perang melawan saudaramu sendiri. Nah, ini persis Mahabharata. Puisi Nisan itu puisi awal Khair Anwar mulai publikasikan sebelum merdeka tahun 42. Itu pendek, sangat religius karena perpukul waktu Khairil hijrah dari Medan ke Jakarta. Khair Anwar itu sangat dimanja, disayang sama neneknya. Begitu sampai Jakarta, neneknya meninggal, tidak mengetahui, sangat isanya itu terpukul hatinya. Nah, puisi sangat religius sekali. Sangat sedih sekali. Nah, dari kesedihan itu saya angkat, bukan kesedihan yang sifatnya itu menjauh, bisa menjadi semangat untuk bangkit dan sadar lingkungan atau bangkit dalam perlawanan. Ini secara sastrawinya, tapi secara pertunjukan sadar bahwa ini puisi ini kelihatannya sangat visual sekali, sangat dramatik. Maka ide setting ini nisan jelas ini secara verbal mewakili nisan itu. Nah, kursi itu juga seperti saya ngebuat kursi. Nah, dalam seni rupa ini kalau menurut saya ini bahwa puisi kan Arwal yang nisan dengan puisi saya itu bisa bertemu di sini. Interpretasi saya bilang ini gongnya. Itu. Menurut saya pun senang puas dengan itu. Saya setiap kali mau pentas itu mengira-kira puisi ini dibaca begini, puisi begini. Mana kira-kira unsur yang bisa untuk buat pertunjukan, tapi dengan satu tata atau satu gerakan ini mudah-mudahan penonton bisa nyentel sampai kapanpun. Nah, itu harapan saya. Perhelatan Basa Basuki membaca Hairil Anwar juga dimeriahkan sejumlah penampilan penyair asal Kendal, di antaranya Sofyan, Ani Faiko, Sriatin, Arifian Sugito, dan siswa-siswi SMA N 1 Kaliwungu. Kepala SMA N 1 Kaliwungu Siti Nurwikowati berharap, peserta didiknya yang menonton bisa mengikuti jejak penyair untuk berkarya. Salah satunya dengan memperbanyak membaca. Tampak hadir dan menyaksikan, Profesor Mujahirin Thohir, Guru Besar Universitas Diponegoro Undip Semarang yang tidak lain merupakan dosen Basa Basuki semasa kuliah di Fakultas Sastra kampus negeri tersebut. Di zaman new normal ini, Bung bangkit kembali, tubuh utuh, jiwa bertemu. Di depan sekali melawan, tak takut oligarki banyaknya 1000 kali. Kebenaran
kedoliman harus hancur. Sekali melawan, sudah itu menang. Maju Ibu Pertiwi, beribu kali dikhianati, beribu kali dikhianati. Rakyat di bawah ditindas, negara di dalam bahaya. Biar banjir darah di Gurun Setra,